publik lebih memilih untuk menjadi ketua umum P3 atau ketua BPN, Pak? 3 kata untuk Pak SBY, 3 kata untuk Pak Jokowi. Waduh, ini mendadak ya dia. Nah, saudara-saudari, masih bersama saya Ferdi Setiawan dalam The Blangkon TV, Blak-Blakan No Kontroversi. Nah, kita akan masuk ke segmen Guyon Waton. Kita akan bertanya kepada Pak mantan Menteri Agama ya, Pak Lukman Hakim Saifuddin. Pak Lukman, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Nanti Pak boleh memilih jawaban 1, 2, atau mungkin kalau tidak bisa memilih, tidak apa-apa. Yang penting adalah saya, Pak. Pertama, Pak. Bapak Lukman, jika kedepannya ada kesempatan dipercaya publik, lebih memilih untuk menjadi ketua umum P3 atau ketua BPN, Pak? Saya lebih memilih jadi rakyat biasa saja. Menjadi ketua itu, waduh, tanggung jawabnya besar sekali. Dan saya merasa masih banyak yang lebih pantas dan lebih patut untuk menduduki posisi terhormat. Saya lebih nyaman untuk menjadi anggota biasa saja. Wah, padahal itu pada tunggu-tunggu ya. Sekarang kan sosok P3 itu kayak nggak ada godfather-nya seperti itu ya. Nggak apa-apa, itu jawaban Pak Lukman ya. Kita pertanyaan kedua, Pak Lukman. Lebih enak menjadi wakil ketua MPR atau lebih enak menjadi Menteri Agama sih, Pak? Sama-sama enaknya, karena di kedua jabatan itu, alhamdulillah kita bisa mengartikulasikan, bisa melaksanakan apa yang kita dulu pernah harapkan, yang pernah kita bayangkan. Sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kalau di MPR itu fungsi dan tugasnya apa, kalau di Kementerian Agama itu apa. Dua-duanya adalah medium, wadah, medan tempat kita mengartikulasikan, mengamalkan apa yang kita harapkan. Sulitnya, Pak? Sulit mana, Pak? Ya tentu sulitnya masing-masing punya punya kesulitannya, tapi kesulitan itu sesuatu yang relatif saja selama kita punya niat dan keinginan yang baik begitu. Oke. Pertanyaan ketiga, Pak. Ini sedikit ya buat guyon-guyon aja, mungkin beliau bisa melihat. Pak Lukman lebih dekat dengan Pak Surya Dharma Ali atau lebih dekat dengan Pak Romi? Iya, masing-masing punya kedekatannya masing-masing ya, karena dua-duanya itu adalah pernah menjabat pimpinan tertinggi dalam partai. Tentu kedekatannya berbeda, tapi dua-duanya adalah sosok yang yang saya merasa tidak jauh dengan, meskipun juga tidak dekat sekali begitu. Apa, Pak? Ada pengalaman yang lucu atau mungkin pengalaman selama dalam P3 atau mungkin selama berorganisasi dari kedua tokoh ini, Pak? Iya, apa ya kalau pengalaman lucu? Iya, kadang-kadang ya. Beliau memimpinnya dengan cara tersendiri-sendiri, Pak, ya, pastikan. Ya tentu gaya kepemimpinannya berbeda, tentu tidak sama ya. Tapi keduanya bukanlah sosok yang sulit didekati atau sulit diajak komunikasi. Gitu. Pak Lukman itu juga sempat menjadi kandidat ketua umum sebenarnya ya. Sebenarnya berpeluang lah dan punya sedikit track record yang bagus sekali. Kenapa, Pak, nggak ada niat untuk kesana sih, Pak? Nah, begini, saya itu sebenarnya lebih nyaman berada di belakang layar pada dasarnya begitu. Apalagi memimpin sebuah partai yang besar itu kan nggak mudah, dan saya merasa masih banyak yang lebih pantas dan lebih patut lah begitu. Wah, ternyata senang di balik layar seperti orang-orang seperti kita nih, Gus ya, kerjanya di balik layar. Pak Lukman, beberapa pertanyaan lagi, yang ketiga, yang keempat nih, Pak. Bisa Bapak terangkan ataupun deskripsikan selama bekerja dengan Pak Jokowi dan bekerja dengan Pak SBY. 3 kata untuk Pak SBY, 3 kata untuk Pak Jokowi. Waduh, ini mendadak ya. Pak SBY dulu atau Pak Jokowi dulu? Pak SBY dulu, Pak. Pak SBY. Pak SBY itu orangnya santun, lalu berwibawa, dan sangat perfeksionis. Profesional dan perfeksionis. Pak Jokowi? Pak Jokowi orangnya rajin bekerja, gesit begitu ya, lalu rinci, detail, dia senang dengan hal-hal yang detail, dan sangat low profile. Wah, sangat low profile, berarti ada pengalaman juga ya, Pak, yang selama berjalan bareng ke pemerintahan. Iya, ya? Beliau sangat sederhana, sangat tidak protokoler, dan ya sangat populis gitu ya, sangat merakyat ya. Karena yang unik ini, Pak, ketika
Pak SBY beralih ke Pak Jokowi, Pak Lukman ini masih dipakai menjadi Menteri Agama. Berarti kan ada nilai jual yang sangat tinggi nih di Pak Lukman. Kebetulan saja. Oke, selanjutnya Pak Lukman. Pak Lukman, beberapa tahun terakhir ini politik kita sedikit memanas, Pak. Pilpres lah, pemilu dan sebagainya. Bapak sering memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang jangan sangkut pautkan politik dan agama seperti itu. Menurut Bapak itu lebih baik berpolitik dengan agama atau beragama tanpa politik sih, Pak? Waduh, ini istilah yang harus dijelaskan secara panjang. Tapi begini, agama itu seringkali dimaknai dari dua pengertiannya. Yang satu yang formal, agama secara kelembagaan formal begitu. Yang kedua agama yang lebih dimaknai substansinya, esensi, nilai-nilai ajarannya begitu. Nah, kalau kita berpolitik, tentu kita tidak bisa meninggalkan agama. Tapi agama dalam maknanya yang kedua, agama sebagai sebuah ajaran, sebagai sebuah nilai dan norma, begitu, keadilan, kemanusiaan, kejujuran, hal-hal seterusnya yang universal itu. Tapi jangan agama pada makna yang pertama, yang formal, yang kelembagaan. Karena kalau politik menggunakan agama dalam pengertian yang kelembagaan itu sifatnya bisa segregatif, bisa memisah-misahkan antara kita. Oh, ini saya Muslim, oh Anda bukan Muslim. Kemarin mungkin seperti itu, Pak. Iya, akan mengkotak-kotakan begitu. Nanti yang Muslim, oh ini saya fahamnya ini, kamu fahamnya itu. Nah, itu akan saling segregatif. Padahal agama itu integratif, agama itu menyatukan kita semua. Maka agar agama itu menyatukan kita yang beragam-ragam ini yang sangat majemuk, maknai agama pada makna yang kedua, pada nilai dan normanya yang universal itu. Maka kita meskipun berbeda keimanan, kita akan disatukan karena bertemu pada titik yang sama, pada nilainya yang universal itu. Jadi memaknai agama itu dalam konteks politik atau dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kemajemukan ini adalah pada maknanya yang kedua. Pada makna yang pertama hanya bisa kita lakukan ketika kita berada dalam komunitas yang sama. Kita sesama umat Muslim, atau kita sesama umat Kristiani, atau umat Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya, atau nanti yang fahamnya sama. Karena meskipun sama-sama satu agama, kalau fahamnya, mazhabnya, alirannya berbeda, itu juga bisa menimbulkan konflik, sengketa, dan lain sebagainya. Karena dimaknai pada pengertian yang pertama tadi itu. Maka mari lebih mengedepankan makna yang keduanya tadi itu. Oke, itu Pak Dulur. Kangen ya dengan petua-petua dan inspirasi dari Menteri Agama waktu lalu, sekarang mungkin sudah menjadi mantan Menteri Agama, tapi kangen banget beliau nongol di TV untuk menerangkan gaya bahasanya yang lugas, yang jelas, itu sangat ditunggu oleh publik. Pertanyaan terakhir, Pak Menteri, jika di ribuan Pak Menteri, ada ribuan Pak Menteri pengen dilahirkan kembali, seumpama dilahirkan kembali, Pak Menteri lebih memilih menjadi ustadz atau tetap menjadi politisi? Kalau saya boleh memilih untuk lahir kembali, saya memilih seperti yang saya alami sekarang ini. Jadi saya sudah merasa bersyukur dan merasa merasa cukup bahagia dengan apa yang saya alami sekarang seperti sekarang ini. Untuk ke depan untuk menjadikan penceramah gitu-gitu kan sangat potensial. Enggak lah, saya kan bukan penceramah, saya kan bukan bukan pembalih. Pak Menteri punya banyak sekali fans, punya banyak sekali pengikut yang mungkin perlu dicerahkan, perlu mungkin dapat ilmu, membagi ilmu dari Pak Menteri gitu. Pada dasarnya setiap kita ini pembelajar ya, kita sebenarnya sama-sama belajar gitu. Jadi kalaulah kemudian ada hal-hal yang bisa diambil sisi-sisi positif, itu ya dalam situasi dan konteks kondisi tertentu saja. Karena penceramah sekalipun, orang yang berilmu sekalipun, pada hakikatnya dia juga sedang belajar juga. Jadi ya kita ini pada dasarnya sama saja, saling memberi dan saling menerima gitu. Oke deh, itu juga pemirsa. Pesan lagi, banyak sekali inspirasi yang dapat dari Pak Lukman Hakim Saifuddin. Selanjutnya nanti akan datang tiba saatnya ke segmen Nendang Kondang. Tentunya sesaat lagi. Nah, kita langsung ke segmen Nendang Kondang. Kita coba untuk menggali inspirasi lagi. Sebenarnya sosok-sosok kondang di balik kesuksesan Bapak Lukman Hakim Saifuddin itu siapa saja sih? Pak Lukman, saya tanya pertama, sosok kondang yang menginspirasi Anda dalam
berkegiatan selama ini sebagai politisi, sebagai menteri agama, bahkan sebagai orang biasa itu siapa Pak? Waduh, siapa ya? Banyak sebenarnya gitu ya, tokoh yang saya idolakan, yang saya kagumi. Ya tentu pertama ayah saya gitu, karena beliau yang sejak saya masa kanak-kanak sampai terus beliau yang banyak menanamkan nilai-nilai. Yang kedua kakak tertua saya, Mas Fahmi Ja'far Saifuddin, beliau sudah almarhum, beliau juga banyak mendidik saya. Kalau di luar keluarga, Pak Quraisy Shihab itu sangat saya hormati, saya takzimi, karena beliau adalah figur sosok yang ya banyak sekali mencerahkan kita gitu. Saya juga mengidolakan Glenn Fredly, mendiang almarhum juga. Dia seorang artis, musisi yang sangat ahli di bidangnya, tapi juga punya wawasan keindonesiaan dan wawasan keagamaan yang menurut saya cukup baik dan sangat menginspirasi gitu. Banyaklah, saya bisa sebutkan beberapa nama-nama yang. Tapi arti itu menjadi penyemangat lah buat Bapak. Iya. Bapak Glenn Fredly itu cukup sempat bertemu, sempat berkomunikasi atau mungkin? Iya, beberapa kali saya sempat, meskipun saya tidak dekat sekali dengan dia, tapi sempat beberapa saat berinteraksi, lalu bekerja sama mengerjakan suatu hal. Oke. Pertanyaan kedua Pak, Pak Lukman, sosok di balik kondangnya Pak Lukman ini siapa sih yang mendukung Bapak sampai sekarang? Ya saya tuh nggak kondang ya, saya biasa-biasa aja ya. Kondang dong Pak. Ya tentu kalau ditanyakan siapa sosok yang paling berjasa, katakanlah ya, memberikan kontribusi besar, ya tentu istri saya gitu kan, karena istrilah yang selalu mensupport, selalu mendampingi semua aktivitas saya, memberikan pertimbangan-pertimbangan, memberikan masukan dan lain sebagainya. Keluarga pada dasarnya, anak-anak juga memberikan banyak masukan, dan tentu lingkungan sekitar saya. Dan saya merasa bersyukur saya selalu berada pada lingkungan di mana sejawat, para sahabat, kerabat itu banyak mendukung saya, mensupport saya, memberikan masukan-masukan, saran dan lain sebagainya. Jadi mereka lah sebenarnya yang banyak membesarkan saya. Oke, terakhir nih Pak, siapa sosok kondang yang pingin banget Bapak ketemu, yang belum kesampaian sampai saat ini Pak? Waduh, siapa ya? Mungkin benar-benar yang pengen ketemu gitu Pak. Boleh tokoh, boleh artis, atau mungkin boleh tokoh NU Muhammadiyah, seperti apa? Iya. Dan belum kesampaian itu Pak, Bapak udah punya cita-cita lama, udah pengen ketemu tapi nggak ada waktu. Siapa, saya nggak siap dengan nggak tahu siapa Kak. Iya, rasanya di era seperti sekarang ini kan semua orang bisa dijangkau ya, karena ada sosial media. Jadi kalau saya secara fisik nggak bisa ketemu, saya bisa telepon, saya bisa lewat media sosial. Jadi sebenarnya tidak ada yang sulit sekali, nyaris tidak bisa ditemui kalau menurut hemat saya ya. Oke. Jadi pertanyaan terakhir itu sebenarnya saking beliau banyak fans, saking beliau mungkin udah cukup dikenal, sangat dikenal di Indonesia, akhirnya beliau bingung untuk menjawab. Nah, para The Blangkor TV, mungkin cukup sekian bincang santai, bincang sinau bareng dengan Pak Lukman Hakim Sabudin. Tadi kita juga udah guyon waton dengan Pak Lukman, dan terakhir sudah dana kondang. Tetap saksikan The Blangkor TV, belak-belakan kontroversi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.